wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengadakan perkuliahan melewati Zoom pada siang hari ini. Salawat beserta salam terlupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Tin Indrawati MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis digital, dan seterusnya kepada teman-teman yang berkesempatan untuk hadir di Zoom pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul penggunaan media pembelajaran sekolah dasar, yang mana anggota kelompok 7 yaitu yang pertama ada Albi Putra, yang kedua saya sendiri Sinda Rizky, yang ketiga Desri Ramayori, yang keempat Fajira Isfadila, dan yang terakhir yaitu Resha Andre Pandu. Next. Oke, baik. Untuk penyampaian materi pertama itu akan disampaikan oleh Resha Andre Pandu. Kepada Resha dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu itu konsep media pembelajaran dan sumber belajar. Satu, media pembelajaran. Bahasa. Media dengan tengah perantara atau pengantar. Media adalah antar yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Menurut Hermawan, media adalah alat saluran komunikasi. Menurut Suryawan, media adalah alat yang mampu membantu proses belajar mengajar, serta berfungsi untuk menjelaskan karena pesan atau informasi yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Konklusinya, media pembelajaran merupakan segala sesuatu seperti alat, benda, lingkungan, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan khususnya bahan pembelajaran. Sehingga dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mempermudah guru. Lanjut, sumber pembelajaran. Menurut AECT, sumber belajar merupakan segala sumber, baik berupa data, orang, atau benda, yang bisa digunakan untuk memberi validitas atau kemudahan belajar bagi pembelajar. Sumber belajar tersebut meliputi peran, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain, yang dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimak, mengolah, dan mengaji pesan. Bahan, perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Alat, ini suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang disimpan dalam bahan, misalnya OHP, slide, video, dan recorder. Teknik, prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, lingkungan, dan penyampaian pesan. Lingkungan, situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, pustakaan, laboratorium, dan lapangan, dan lingkungan non-fisik, misalnya suasana belajar. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Raisa yang telah menjelaskan materi mengenai konsep media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, selanjutnya materi penggunaan media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Desri Paramayori. Kepada Yori dipersilakan.
Terima kasih moderator. Baiklah, saya Desdipa Ramayuri akan menjelaskan tentang materi penggunaan media pembelajaran. Next. Yang pertama, prinsip penggunaan media pembelajaran. Menurut Yusuf Haldi, 1984. Yang pertama yaitu media pembelajaran merupakan bagian integral dari sistem. Yang kedua, tidak ada satu metode dan media yang harus dipakai dengan meniadakan yang lain. Yang ketiga, media tertentu cenderung untuk lebih tepat dipakai dalam menyajikan sesuatu sesuai unit pelajaran. Selanjutnya, tidak ada satu media pun yang dapat sesuai untuk segala macam kegiatan belajar. Selanjutnya, penggunaan media yang terlalu banyak secara sekaligus justru akan membingungkan. Selanjutnya, dilakukan persiapan yang cukup untuk menggunakan media pembelajaran. Pembelajar harus dipersiapkan dan harus dilakukan sebagai peserta yang aktif. Secara umum, perlu diusahakan penampilan yang positif daripada yang negatif. Tidak menggunakan media pembelajaran sekedar sebagai selingan hiburan. Dan yang terakhir, menggunakan media yang dapat ditanggapi untuk melatih perkembangan bahasa baik lisan maupun tertulis. Dan selanjutnya, yang kedua, teknik penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berdasarkan tempat terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan media pembelajaran di kelas dan penggunaan media di luar kelas. Penggunaan media di kelas yaitu media digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Media tersebut disajikan di ruang kelas, di mana guru dan siswa hadir bersama-sama berinteraksi secara langsung atau face to face. Selanjutnya, penggunaan media di luar kelas yaitu penggunaan media tidak terprogram. Contohnya yaitu penggunaan kaset pelajaran bahasa Inggris dan penggunaan siaran radio untuk pendidikan. Contohnya selanjutnya itu penggunaan media secara terprogram. Contohnya penggunaan radio dan penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. Yang B, variasi penggunaan media. Yang pertama, media yang digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang jelas atau manual book, sehingga orang dapat menggunakannya secara mandiri. Contoh, buku teks, program komputer, pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan secara berkelompok, yaitu kelompok itu dapat berupa kelompok kecil dengan anggota 2-8 orang, atau berupa kelompok besar yang beranggotakan 9 sampai dengan 40 orang. Contohnya, kaset audio, video, HP, dan slide. 3. Penggunaan media menggunakan model Azure. Yang pertama yaitu sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yori yang telah menyampaikan materi mengenai prinsip dan teknik penggunaan media pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya terkait penggunaan media menggunakan model Azure dan pemanfaatan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Fajira Isfadila. Kepada Cici dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan materi. Yang ketiga, penggunaan media menggunakan model Azure. A. Analisis learning, menganalisis pembelajaran siswa. Yang pertama, ciri-ciri umum pembelajaran, yaitu usia, jenis kelamin, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan atau kompetensi khusus, terdiri atas pengetahuan keterampilan, sikap. Yang ketiga, gaya belajar, visual, auditif, kinestetik, atau taktil. B. State objektif atau merumuskan tujuan khusus.
Merumuskan tujuan khusus pembelajaran secara spesifik mungkin yang dijabarkan dari kompetensi dasar. Yang ketiga, state method, media and material, atau memilih metode, media, dan bahan. Yang pertama, memilih bahan dan media yang ada. Yang kedua, memodifikasi atau mengubah bahan dan media yang ada. Yang ketiga, mengembangkan bahan atau media baru. D. Utilik media dan material menggunakan media dan bahan. Yang pertama, mengadakan kaji bahan atau preview dan memberikan latihan-latihan. Yang kedua, menyiapkan kelas, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan yang telah disediakan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode atau teknik-teknik yang sesuai. Yang E, require learner participation atau mengajak partisipasi pembelajaran. Yang pertama, partisipasi aktif ini ditandai dengan keterlibatan fisik, mental, emosional, dan sosial pembelajar. Yang kedua, pada tahap akhir, guru mengakomodasi seluruh hasil diskusi dan menilai apakah tujuan yang telah direncanakan telah tercapai. F, evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi. Tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hasil pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan media pembelajaran, yaitu menyesuaikan antara siswa dengan bahan dan kegiatan yang spesifik, menyiapkan pelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai, dan juga memasukkan dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fajira Isfadila. Penyampaian materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Next. Baik, saya akan menyampaikan materi terkait pola-pola pemanfaatan media dalam pembelajaran. Terdiri dari 4 buah pola. Yang pertama, pola pembelajaran yang pertama. Pola pembelajaran pertama ini merupakan pola pembelajaran yang bersifat tradisional karena menempatkan hubungan bentuk tatap muka antara guru dan juga peserta didik atau pembelajar. Nah, pola ini masih menempatkan kedudukan guru sebagai satu-satunya sumber dalam komponen sistem pembelajaran. Pola pembelajaran yang kedua yaitu telah menempatkan media dalam pembelajaran. Nah, namun pada pola pembelajaran yang kedua ini masih menempatkan guru sebagai komponen sistem pembelajaran yang utama dibandingkan media pembelajaran. Nah, di sini guru juga dibantu dengan alat bantu audiovisual untuk membantu aktivitas pembelajaran. Next. Pola pembelajaran yang ketiga yaitu menempatkan media sebagai komponen sistem pembelajaran yang setara dengan komponen lainnya termasuk guru. Nah, di sini mengandung pemanfaatan sistem pembelajaran bermedia yang lebih lengkap. Nah, untuk pola pembelajaran yang keempat, yaitu mencakup penggunaan komponen sistem pembelajaran yang secara lebih lengkap yang hanya terdiri dari pembelajaran bermedia. Nah, guru tidak berperan secara langsung dalam proses pembelajaran di pola keempat ini. Nah, contoh media pembelajaran yang digunakan yaitu ada modul, komputer, TV, dan lain sebagainya. Next. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya dipersilakan kepada Albi Putra. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan media pembelajaran.
Berbagai kajian teoritik maupun empirik menunjukkan kegunaan media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rangsangan yang bervariasi dan mengurangi kecenderungan verbalis. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh pembelajar, mengatasi keterbatasan fisik dan lingkungan belajar atau ruangan kelas, memungkinkan adanya interaksi langsung antara pelajar dan lingkungannya. Selanjutnya, menghasilkan keseragaman pengamatan atau menyatukan tanggapan, membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar, memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari segala sesuatu yang konkret maupun abstrak, memberikan kesempatan kepada pelajar untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. 7 yaitu mengenai tujuan penggunaan media pembelajaran. Tujuan secara umum membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Tujuan secara khusus menurut Situmorang pada tahun 2009 menyatakan beberapa pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Selanjutnya, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Next. Selanjutnya itu dampak positif penggunaan media pembelajaran, yaitu menurut Kem dan Dayton pada Afghan Aswad tahun 2005 pada halaman 21 sampai 22, hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media pembelajaran antara lain penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku, meningkatkan kualitas hasil belajar, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, fleksibilitas waktu dan alokasi, pembelajaran menjadi lebih interaktif, meningkatkan sikap positif peserta didik, waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, pesan guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Mungkin sekian penyampaian dari saya, moderator. Dikembalikan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Albi Putra yang telah menyampaikan materi kegunaan, tujuan, dan dampak positif penggunaan dari media pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok penyaji tadi, yaitu yang pertama, media pembelajaran yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar, serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran menurut taksonomi Leshen dan kawan-kawan pada tahun 1992, itu dapat dibagi menjadi media berbasis manusia, cetakan, audiovisual, dan audiovisual. Yang ketiga yaitu ada beberapa teknik penggunaan media pembelajaran berdasarkan tempatnya, ada di kelas dan juga di luar kelas. Variasi penggunaan media pembelajaran itu ada digunakan secara perorangan dan secara berkelompok. Yang keempat yaitu ada penggunaan media pembelajaran menggunakan model Azure. Yang pertama, analyze learner atau menganalisis pembelajar. Yang kedua, state objective atau menentukan tujuan khusus. Yang ketiga, select methods, media and materials atau menentukan metode, media, dan bahan. Yang keempat, utilize media and materials, yaitu menggunakan media dan bahan. Yang kelima, require learner participation, yaitu mengajak siswa untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Next. Nah, kesimpulan yang kelima yaitu pemanfaatan media pembelajaran itu dapat mengubah pengambilan keputusan, menciptakan pola pembelajaran yang baru, dan memungkinkan adanya bentuk alternatif baru dalam kelembagaan pendidikan. Yang keenam, pola-pola pemanfaatan media dalam pembelajaran itu ada 4 pola. Kegunaan media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang waktu, memberikan stimulus, dan media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa. Yang kedelapan, yaitu tujuan penggunaan media pembelajaran, yaitu untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswa.
kesimpulan yang terakhir yaitu dampak positif dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Sekarang kita masuk ke sesi penambahan materi. Nah, di sini kami membuka masing-masing kelompok untuk menambahkan materi kepada kelompok 7. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, untuk penambahan materi pertama dipersilakan kepada Mutia Adelina. Baik, terima kasih moderator. Saya Mutia Adelina dari kelompok 2 akan menambahkan materi mengenai penggunaan media pembelajaran SD. Nah, penggunaan media di dalam proses pembelajaran itu bukan bermaksud untuk menggantikan cara mengajar guru, melainkan untuk melengkapi dan membantu para pengajar dalam menyampaikan materi atau berbagai informasi. Dengan menggunakan media yang diharapkan dapat terjadi interaksi antara pembelajar maupun antara pengajar dan pembelajar. Sebenarnya tidak ada ketentuan kapan suatu media itu digunakan, tetapi para pengajar harus memiliki kemampuan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran menurut Bahri Jamrah tahun 2006. Yang pertama yang berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri. Nah, yang pertama manfaatnya pengajaran itu lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan bervariasi. Yang terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan yang lain-lain. Yang kedua, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, di sini dimulai dari taraf berpikir konkret menuju abstrak, dimulai dari yang sederhana menuju berpikir kompleks. Sebab dengan adanya media pengajaran, hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Sekian penambahan materi dari saya sekian. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dea yang telah menambahkan materi terkait alasan penggunaan media pembelajaran. Nah, penambahan materi selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Elga Dewi Putri. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menambahkan materi tentang tujuan penggunaan media pembelajaran. Sebelumnya saya berasal dari kelompok 5. Ya. Tujuan pembelajaran secara khusus dalam media pembelajaran digunakan yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Menurut Situmorang pada tahun 2009. Sekian penambahan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Elga Dewi Putri yang telah menambahkan materi terkait tujuan penggunaan media pembelajaran. Nah, penambahan materi selanjutnya kita persilakan kepada Aulia Febrina. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Aulia Febrina dari kelompok 5 ingin menambahkan materi terkait landasan penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini ada 4 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pada landasan filosofis itu ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, akan berakibat proses pembelajaran yang terjadi itu secara dehumanisasi, di mana siswa dihargai secara harkat kemanusiaannya dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar yang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, dengan demikian, penerapan teknologi itu tidak berarti secara dehumanisasi.
Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan orang lain, maka penggunaan media hasil teknologi baru itu dapat dilakukan tanpa menggunakan pendekatan humanis. Yang kedua yaitu landasan psikologis, di mana dalam pemilihan media itu guru harus memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar. Kemudian guru juga harus memahami makna dari persepsi dan juga hendaknya mengupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang ketiga yaitu landasan teknologis, di mana teknologi pembelajaran itu adalah teori dan praktek rancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Dalam teknologi pembelajaran, itu pemecahan masalahnya dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen dalam sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi, dan dalam pemanfaatan, serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Dan yang keempat yaitu landasan empiris, di mana temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik atau tipe gaya belajar yang ia miliki. Mungkin sekian penambahan materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Aulia Febrina yang telah menambahkan materi terkait landasan penggunaan media pembelajaran. Untuk penambahan materi selanjutnya dipersilakan kepada Ainul Husna. Pada Husna. Baik, mungkin Ainul terkendala jaringan. Kita pindahkan penambahan materi selanjutnya kepada Umniati Ersya. Kepada dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Umniati Ersya, perwakilan dari kelompok 7, ingin menambahkan sedikit materi terkait alasan penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar. Penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa secara didaktis dan ekologis. Penggunaan media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis anak dalam belajar. Dikatakan demikian sebab secara langsung media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar dalam pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam hal belajarnya, karena media dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret atau nyata. Pembelajaran memerlukan media agar peristiwa belajar terjadi secara efektif, efisien, dan menarik. Berikut ini adalah alasan penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, sebagai penarik perhatian. Guru akan mampu menarik perhatian siswa ketika menggunakan media pembelajaran. Contohnya, teks yang diberi warna berbeda pada saat presentasi, yang kedua animasi dalam CD pembelajaran, sound effect yang menyertai peristiwa gunung meletus pada video pembelajaran. Yang kedua, sebagai pengingat pengetahuan sebelumnya. Ketika guru akan menjelaskan kelanjutan bahasan pembelajaran sebelumnya, contohnya pada pembelajaran
tentang organ tubuh pada kodok, maka guru dapat menayangkan sekilas tentang video bedah kodok. Maka dengan sekejap siswa akan teringat dan segera tahu konteks apa yang akan dipelajari pada hari itu. Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman. Contohnya ketika siswa akan memahami proses kerja jantung secara lebih mudah dan cepat dengan melihat animasi cara kerja jantung dari pendidik. Dan selanjutnya untuk meningkatkan retensi atau daya ingat. Siswa akan cenderung dapat mengingat lebih lama pembelajaran yang akan dipelajarinya ketika contohnya itu tentang peristiwa G60 SPKI, katakanlah melalui penggunaan media film G30 SPKI. Yang terakhir untuk melibatkan emosi. Contohnya siswa akan merasakan betapa hebatnya penderita HIV atau AIDS melalui penayangan video tentang ODA atau orang yang terkena HIV atau AIDS. Dan baiklah, itu sekian penambahan materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Umniati Ersya. Penambahan materi selanjutnya kepada Ainul Husna. Persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Ainul Husna dari kelompok 1 akan menambahkan sedikit materi terkait prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Dalam usaha menggunakan media dalam proses pembelajaran perlu memahami prinsip-prinsip umum dalam pemilihan penggunaan media pembelajaran, yakni yang pertama, tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, pemanfaatan media harus menjadi bagian integral dari penyajian pelajaran. Yang ketiga, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan diri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Keempat, penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan seperti belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. 5. Guru hendaknya kenal betul dengan alat yang akan digunakan. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mereview media yang akan dipakai, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. 6. Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta atau siswa. 7. Media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. 8. Aneka ragam media. Dan yang terakhir, kepraktisan dan ketersediaan media. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ainul Husna. Untuk penambahan materi selanjutnya dipersilakan kepada Yola Agustina Sari. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya sedikit menambahkan materi yaitu tentang manfaat penggunaan media pembelajaran di SD. Nah, yang pertama penggunaan media bukan saja memberi manfaat bagi siswa, tetapi juga bagi guru sebagai pengajar. Berikut ini adalah berbagai manfaat dari penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pengembangan belajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk memperlancar integrasi. Dalam hal ini, keberadaan media merupakan medium antar pesan dengan siswa, antara guru dengan siswa. Dengan demikian, kehadiran media akan meningkatkan kualitas interaksi, baik itu interaksi guru dengan siswa maupun interaksi siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan pesan, yang pada gilirannya akan membantu siswa belajar secara optimal. Yang kedua yaitu proses belajar menjadi lebih menarik. Dengan media pembelajaran dapat membangkitkan keingintahuan siswa, merangsang siswa untuk bereaksi terhadap penjelasan guru, memungkinkan mereka menyentuh objek pembelajaran
dan membantu mengongkritkan sesuatu abstrak. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat terbantu untuk tidak perlu banyak menulis atau menggambar di papan tulis. Gambar dan tulisan yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui fasilitas komputer atau guru dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran secara benar tidak hanya membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien, tetapi juga dapat membantu siswa menyerap materi pembelajaran lebih dalam dan utuh. Hal ini ditentukannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa secara menyeluruh. Yang kelima yaitu proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja sesuai dengan kondisi guru dan siswa. Yang terakhir yaitu menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran, di mana penggunaan media yang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dapat menimbulkan sifat positif siswa terhadap proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena media dapat menyajikan pesan dengan konkret disertai dengan contoh-contoh yang dapat meyakinkan siswa akan kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yola yang telah menambahkan materi terkait manfaat penggunaan media pembelajaran. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Nah, untuk sesi pertama, kami dari kelompok 7 membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk penanya pertama dipersilakan kepada Aulia Febrina. Maaf, moderator lupa menurunkan tangannya tadi. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan kepada Sofia Agustina. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan, nama saya Sofia Agustina dengan NIM 2112944 dari kelompok 3. Izin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 7 mengenai materi penggunaan media pembelajaran di SD. Pada makalah dan seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji, dijelaskan bahwa terdapat dampak positif dari penggunaan media pembelajaran. Apakah ada yang menjadi dampak negatif dari penggunaan media pembelajaran, terutama di bangku anak usia sekolah dasar? Jelaskan. Jika ada, bagaimana cara pendidik yang tepat dalam meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar tersebut? Baiklah, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Sofia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dipersilakan kepada Nur Afni Safayona. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Nur Afni Safayona, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Menurut kelompok penyaji, apakah penggunaan media di luar kelas efektif digunakan bagi siswa kelas rendah untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Sekian, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Yona. Diharapkan kepada teman-teman yang bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di grup WhatsApp atau di kolom obrolan. Nah, untuk penanya yang ketiga, dipersilakan kepada Muhammad Fadil. Oke, bismillah. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadil, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, moderator. Pada makalah kelompok penyaji tadi dipaparkan bahwa salah satu penggunaan media pembelajaran menurut taksonomi yaitu media berbasis manusia. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana media manusia itu dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Sampai dikembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Fadil. Baiklah, untuk sesi pertanyaan pertama, kita cukupkan 3 buah pertanyaan terlebih dahulu. Untuk itu, kami dari kelompok 7 meminta waktu kepada Ibu dan teman-teman untuk berdiskusi terkait pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan waktu kepada kelompok 7. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Sofia Agustina dari kelompok 3 akan dijawab oleh saya sendiri, yang mana pertanyaannya jelas, apakah ada yang menjadi dampak negatif dari penggunaan media pembelajaran terutama di bangku anak usia sekolah dasar? Jelaskan dan bagaimana cara pendidik meminimalisir dampak negatif tersebut. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia Agustina. Nah, di sini menurut kelompok kami itu dampak negatif dari penggunaan media pembelajaran itu sendiri mungkin tidak ada ya, karena sejatinya tujuan dari penggunaan media pembelajaran itu adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya agar pesan tersebut lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, mungkin yang di sini tuh adanya dampak negatif dari kesalahan penggunaan media pembelajaran. Nah, misalnya ada beberapa contoh ya. Yang pertama, penggunaan bahasa yang terlalu tinggi untuk anak usia sekolah dasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak usia SD itu masih dalam tahap perkembangan bahasa pemula. Nah, jadi jika guru menampilkan sebuah tayangan video ya, misalnya penggunaan bahasa dalam video tersebut perlu diperhatikan agar bahasa tersebut mudah dipahami oleh anak usia sekolah dasar. Contoh yang kedua yaitu misalnya penggunaan media pembelajaran yang terlalu rumit. Nah, dalam merancang sebuah media, hendaknya direncanakan sasaran penggunaan media tersebut untuk siapa. Nah, di sini sasaran penggunaan medianya itu untuk anak sekolah dasar. Nah, penggunaan media tersebut diusahakan sesederhana mungkin agar tidak membuat anak-anak bingung dalam menggunakannya. Misalnya dalam media pembelajaran berbasis games, nah guru hendaknya merancang penggunaan media pembelajaran itu yang bisa digunakan oleh anak usia SD. Nah, jangan terlalu banyak pernak-pernik ataupun alat-alat yang digunakan dalam penggunaan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga, contohnya ada pada media audio visual. Nah, jika tayangan video itu terlalu cepat dan gambarnya kurang tajam, itu akan membuat mata anak menjadi cepat lelah, bukannya menarik, bahkan media tersebut menjadi tidak menarik bagi siswa gitu. Nah, penggunaan media audio visual tersebut juga bisa tidak disertai dengan pengaturan waktu akan berakibat pada kegiatan belajar yang tidak optimal sehingga banyak waktu yang terbuang. Contoh yang terakhir yaitu media pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Nah, misalnya pembelajaran hari ini tuh mengenai ekosistem. Nah, maka hendaknya guru itu menyajikan media yang berisi informasi terkait ekosistem, bukan hal lain yang keluar dari topik pembicaraan. Nah, lalu bagaimana cara guru atau pendidik untuk meminimalisir dampak negatif dari kesalahan penggunaan media pembelajaran tersebut? Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa ada satu model yang dapat digunakan untuk menggunakan media pembelajaran dengan baik, yaitu model
Azure. Yang pertama yaitu Analyze Learner atau menganalisis pembelajar. Di sini dilakukan identifikasi pembelajar siapa yang kita ajar. Nah, kita harus menganalisis ciri-ciri umum pembelajar itu terkait usianya, ada jenis kelaminnya, latar belakang keluarganya, kemampuannya, dan juga gaya belajar dari siswa tersebut. Yang kedua yaitu state objektif atau merumuskan tujuan khusus secara sespesifik mungkin. Nah, biasanya tujuan ini diambil dari kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu select methods, media, and material, yaitu memilih metode dan juga bahan-bahan yang akan digunakan dalam media pembelajaran. Yang keempat, utilize media and materials, yaitu menggunakan media dan juga bahan pembelajaran. Yang kelima, require learner participation, yaitu mengajak siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluate and revise, itu mengevaluasi dan merevisi media pembelajaran yang telah digunakan pada proses pembelajaran tersebut. Nah, baik, mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik, saya kembalikan kepada forum. Apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari saya terkait pertanyaan Sofia Agustina? Dipersilahkan untuk raise hand. Baik, kepada Yuza Fiona. Mohon maaf, kelompok moderator. Ya, ini tadi saya lupa untuk menurunkan tangannya. Oke, baik. Mungkin tidak ada yang ingin menambahkan jawaban. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya yaitu Sofia Agustina. Apakah dapat menerima dan memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat menerima jawaban dari pertanyaan saya, di mana dapat saya simpulkan bahwa tidak ada dampak negatif dari penggunaan media pembelajaran, terutama untuk anak bangku usia sekolah dasar, tetapi terdapat kesalahan dalam tetapi terdapat dampak negatif dari kesalahan penggunaan media pembelajaran. Misalnya ada penggunaan bahasa yang terlalu tinggi untuk anak usia sekolah dasar, penggunaan media pembelajaran yang terlalu rumit dalam merancang sebuah media, pada media audiovisual, jika tayang video terlalu cepat dan gambar yang kurang tajam akan membuat anak menjadi cepat lelah, serta media pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, di mana cara pendidik untuk meminimalisirnya dari penggunaan media pembelajaran SD ini dengan menggunakan model dari Azure, di mana terdapat langkah-langkahnya, yaitu menganalisis pembelajar atau siswa, merumuskan tujuan khusus, memilih metode, media, dan bahan, menggunakan media dan bahan, mengajak partisipasi dari peserta didik, dan mengevaluasi serta merevisi. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Sofia Agustina. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Nur Afni Safayona terkait apakah penggunaan media di luar kelas efektif digunakan bagi siswa kelas rendah untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Akan dijawab oleh Fajira Isfadila. Kepada Cici, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Afni Safayona. Pertanyaannya yaitu, apakah penggunaan media di luar kelas efektif digunakan bagi siswa kelas rendah untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Pembelajaran outdoor merupakan suatu jalan dalam meningkatkan kapasitas belajar siswa serta mendorong motivasi siswa untuk menjembatani antara teori di dalam buku dengan kenyataan yang ada di lapangan. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan alam sebagai media sangat efektif dalam menumbuhkan serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki karena dapat merasakan serta melihat langsung, bahkan dapat melakukannya sendiri. Pembelajaran luar kelas bukan sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, melainkan mengajak siswa untuk menyatu dengan alam dan melakukan pengamatan terhadap objek
di lingkungan sekitar yang mengarah pada terwujudnya pemahaman siswa. Penggunaan atau penerapan pembelajaran luar kelas dapat meningkatkan serta mendorong motivasi belajar siswa dan membuat siswa menjadi lebih aktif. Sekian dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fajira Isfadila yang telah menjawab pertanyaan dari Yona. Baik, saya kembalikan kepada forum. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Nur Afni Safayona? Dipersilakan untuk raise hand. Baik, saya ulangi sekali lagi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Yona terkait apakah penggunaan media di luar kelas efektif digunakan bagi siswa kelas rendah? Dipersilakan untuk raise hand. Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya Nur Afni Safayona. Apakah Yona sudah dapat menerima jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji tadi. Yang dapat saya simpulkan, di mana pembelajaran di luar kelas itu merupakan suatu jalan dalam meningkatkan kapasitas belajar siswa, serta mendorong motivasi siswa untuk menjembatani antara teori di dalam buku dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga dengan metode pembelajaran di luar kelas, itu dapat meningkatkan serta mendorong motivasi belajar siswa dan membuat siswa menjadi lebih efektif. Sekian, moderator dikembalikan. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir di sesi pertama, yaitu pertanyaan dari Muhammad Fadil yang akan dijawab oleh Fajira. Kepada Cici, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadil. Pertanyaannya yaitu, bagaimana media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar? Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksploitasi terbimbing dengan menganalisis diri dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Instruktur manusia sebagai media secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran media berbasis manusia ialah rancangan pembelajaran yang interaktif. Pelajaran interaktif dapat memberikan kesempatan untuk percobaan Pembelajaran interaktif dapat memberikan kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif, serta mendorong partisipasi siswa dalam proses belajar. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai penuntun untuk mengembangkan pembelajaran interaktif diantaranya yaitu mengidentifikasi pokok bahasan pelajaran, mengembangkan kajian pelajaran yang mencakup semua informasi yang diharapkan siswa harus dikuasai. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fajira Isfadila yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadil.
Baik, saya lemparkan kepada forum. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Muhammad Fadil? Dipersilakan untuk raise hand. Baik, saya ulangi sekali lagi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Muhammad Fadil terkait bagaimana media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar? Dipersilakan untuk raise hand. Kepada penanya menerima dan memahami jawaban yang telah diberikan. Baik, diulangi sekali lagi. Kita kembalikan kepada penanya Muhammad Fadil. Apakah telah dapat menerima dan memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Ya, baik. Terima kasih kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Ya, di sini dapat kita simpulkan bahwa media berbasis manusia itu merupakan media tertua, gitu. Media tertua yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Nah, media manusia ini juga dapat mengarahkan atau mempengaruhi belajar melalui eksploitasi, ya, eksploitasi terbimbing dengan menganalisis diri dari waktu ke waktu, gitu. Dan juga media berbasis manusia ini mengajukan dua teknik tadi dijelaskan, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates, gitu. Dan salah satu faktor penting dalam pembelajaran media berbasis manusia ini adalah rancangan pembelajaran yang interaktif, gitu. Nah, langkah-langkah yang digunakan sebagai penuntun mengembangkan pembelajaran interaktif ini yaitu ada mengidentifikasi pokok bahasan pelajaran dan mengembangkan sajian pelajaran. Itu mencakup semua informasi yang diharapkan siswa. Mungkin sekian, dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Fadil. Baiklah, untuk pertanyaan di sesi pertama telah selesai dan telah terjawab. Kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Dipersilakan kepada teman-teman perwakilan dari kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 5 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama di sesi kedua ini, dipersilakan kepada Dwi Ranti Oktari. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, saya Dwi Ranti Oktari, NIM 21129380, perwakilan dari kelompok 5, di mana kami akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Yang pertanyaannya, apa yang menyebabkan sebagian guru itu tidak menggunakan media dalam proses pembelajarannya? Sekian, kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Dwi Ranti. Pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Yuza Fiona. Kepada Yuza, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Yuza Fiona dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Nah, di sini pada poin variasi penggunaan media terdapat penggunaan media menggunakan model Azure. Nah, bagaimana cara melakukan evaluasi pada proses penggunaan media pembelajaran menggunakan model Azure tersebut?
Sekian moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yuza. Untuk teman-teman yang bertanya mungkin bisa diketikkan pertanyaannya di grup WhatsApp atau di kolom chat. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, apakah ada teman-teman yang mewakili kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 7? Dipersilakan. Baik, dipersilakan kepada Azahidatul Hasanah. Baik, terima kasih moderator. Saya Azzahidatul Hasanah dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada makalah kelompok penyaji telah dijelaskan di bagian teknik penggunaan media pembelajaran terdapat poin penggunaan media berdasarkan tempat, yaitu penggunaan media di kelas dan penggunaan media di luar kelas. Nah, pertanyaan saya yaitu jelaskan kendala-kendala yang mungkin akan dialami guru dalam penggunaan media di kelas dan di luar kelas. Jelaskan beserta solusinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Azahidatul Hasanah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk itu, kami dari kelompok 7 meminta waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih. Atas pertanyaan. Pertanyaan pertama di sesi kedua, yaitu pertanyaan dari Dwi Ranti Oktari akan dijawab oleh Raisa Andre Pandu. Kepada Raisa, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Duranti. Jawabannya adalah guru jarang menggunakan media pembelajaran karena hasil proses memilih menyelesaikan materi pembelajaran maupun membuat media sederhana yang membutuhkan waktu yang sedikit lama. Menggunakan media pembelajaran harusnya sesuai dengan tujuan, materi, dan strategi pembelajaran. Itu menurut Susilana. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Raisa. Jawaban tersebut akan ditambahkan oleh Desripa Ramayori. Kepada Yori, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Desripa Ramayori ingin menambahkan jawaban dari Raisa. Yang pertanyaannya, apa yang menyebabkan sebagian guru tidak menggunakan media dalam proses pembelajaran? Yang pertama, guru menganggap bahwa menggunakan media itu menambah repot. Seperti komputer, guru sudah repot dengan membuat persiapan mengajar atau satpel, jadwal yang padat, mengejar target kurikulum, dan lain-lain. Kedua, media itu barang canggih dan mahal. Pandangan seperti ini juga masih ada di kalangan para guru. Yang ketiga, tidak bisa atau takut menggunakannya atau gagap teknologi. Gagap teknologi atau gaptek ternyata juga masih dialami oleh sebagian guru.
Ada beberapa guru yang takut dengan peralatan elektronik, mungkin takut kesentrum atau takut salah pencet. Yang keempat, media itu hanya untuk hiburan, sedangkan belajar itu harus serius. Alasan ini memang jarang ditemui, namun ada guru yang berpandangan demikian. Zaman dahulu, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang serius, sedangkan media identik dengan hiburan. Tidak mungkin melakukan proses belajar sambil santai. Yang kelima, tidak memiliki media di sekolah. Tidak tersedianya media di sekolah, mungkin ini alasan yang sering ditemui di lapangan, terutama di daerah-daerah. Selanjutnya yang keenam, kebiasaan guru yang mengandalkan ceramah. Mengajar dengan hanya mengandalkan verbalistik saja memang lebih mudah, tidak perlu banyak persiapan. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Raisa dan Yori yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Dwi Ranti Oktari. Selanjutnya kami kembalikan kepada forum apakah ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Dwi Ranti Oktari. Dipersilakan untuk raise hand. Baik, diulangi sekali lagi kepada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Dwi Ranti Oktari, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita masuk saja ke pertanyaan kedua di sesi kedua ini. Pertanyaan dari Yuza Fiona yang akan dijawab oleh Albi Putra. Kepada Albiu, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Albi Putra akan menjawab pertanyaan dari Yuza Fiona dengan pertanyaan bagaimana cara melakukan evaluasi proses penggunaan media pembelajaran menggunakan model Azure. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang dipilih atau digunakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari evaluasi tersebut dapat kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang kita pilih sudah baik atau harus diperbaiki lagi. Evaluasi itu sendiri bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Sebagai contoh, sebelum proses pembelajaran, karakteristik siswa diukur guna memastikan apakah ada kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki siswa dengan metode dan bahan ajar yang akan digunakan. Selanjutnya, evaluasi selama dalam proses pembelajaran bisa dilakukan menggunakan umpan balik, evaluasi diri, atau kuis pendek. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung memiliki tujuan diagnosa yang didesain untuk mendeteksi, mengkoreksi masalah pembelajaran dan kesulitan-kesulitan yang ada. Sedangkan evaluasi sesudah pembelajaran dilakukan untuk mengetahui pencapaian siswa. Evaluasi bukanlah tujuan akhir dari pembelajaran, namun sebagai titik awal. Langkah dalam siklus pembelajaran ini melihat kembali dan mengamati hasil dari data evaluasi. Evaluasi sangat penting. Bisa dilihat memiliki dua tujuan. Yang pertama itu menilai prestasi belajar yang terbagi atas penilaian autentik dan penilaian portofolio. Selanjutnya ada evaluasi guru. Evaluasi guru hendaknya dilakukan bersama dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Informasi yang dihasilkan akan memberikan umpan balik yang bagus sekali untuk menangani area-area yang memerlukan pengembangan dan untuk mengetahui area pengajaran yang berkualitas tinggi. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Albi Putra yang telah menjawab pertanyaan dari Yuza. Saya kembalikan kepada forum apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban atas pertanyaan Yuza Fiona. Dipersilakan untuk raise hand.
Diulangi sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan user Fiona terkait bagaimana cara melakukan evaluasi pada proses penggunaan media pembelajaran menggunakan model Azure? Dipersilakan untuk raise hand. Oke, baik. Jika tidak ada, kita kembalikan kepada penanya. Kepada Yuza Fiona, apakah sudah dapat menerima dan memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Saya dapat menyimpulkan bahwa cara mengevaluasinya terbagi menjadi 3, yaitu sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Nah, evaluasi dan revisi ini sangat penting bagi pengembangan pengajaran yang berkualitas. Yang pertama itu menilai prestasi belajar. Pada hakikatnya, evaluasi menurut Nasih dan kawan-kawan dilakukan untuk mengetahui dan menilai perkembangan peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu mengevaluasi dan merevisi strategi teknologi dan media. Salah satu komponen evaluasi dan revisi sebuah mata pelajaran adalah beberapa masukan terkait strategi, teknologi, dan media yang digunakan. Selanjutnya itu evaluasi guru. Evaluasi guru ini hendaknya dilakukan bersama dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Nah, tahap berikutnya yaitu evaluasi guru, melihat data penilaian dan evaluasi yang sudah dilakukan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuza Fiona. Mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan pertama tadi dikembalikan kepada penanya Dwi Ranti Oktari, apakah sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji tadi? Baik, saya dapat memahami atas jawaban Raisya dan Yori tadi, yang mana kesimpulannya menurut saya apa yang menyebabkan sebagian guru tidak menggunakan media dalam proses pembelajaran itu. Mungkin yang pertama, guru menganggap bahwa menggunakan media itu menambah repot. Yang kedua yaitu media itu barangnya canggih dan mahal. Terus adanya gagap teknologi ternyata juga masih dialami oleh sebagian guru. Selanjutnya ada media itu hanya untuk hiburan, sedangkan belajar itu harus serius. Yang mana di sini ada alasannya memang jarang ditemui. Namun ada guru yang berpandangan demikian. Zaman dulu kegiatan belajar merupakan kegiatan yang serius, sedangkan media identik dengan hiburan. Tidak mungkin melakukan proses belajar sambil santai. Yang selanjutnya yaitu tidak tersedianya media di sekolah. Dan kebiasaan guru mengandalkan ceramah, yang mana mengajar dengan hanya mengandalkan verbalistik saja memang lebih mudah, tidak perlu banyak persiapan. Sekian kesimpulan jawaban dari Yori sama Raisa, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Dwi Ranti Oktari. Untuk pertanyaan terakhir di sesi kedua, yaitu pertanyaan dari Azahidatul Hasanah, akan dijawab oleh Desripa Ramayori. Kepada Yori, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Desripa Ramayori akan menjawab pertanyaan dari Azahidatul Hasanah. Yang pertanyaannya itu, jelaskan kendala-kendala yang mungkin dialami guru dalam penggunaan media di kelas dan di luar kelas, beserta solusinya. Berikut adalah kendala yang dialami guru dalam penggunaan media pembelajaran di luar kelas. Yang pertama yaitu peserta didik menjadi kurang fokus. Hal ini disebabkan oleh banyaknya objek luar yang bisa menarik perhatian mereka secara berlebih dibandingkan dengan objek yang ada di dalam kelas. Yang kedua, pengelolaan siswa yang menjadi lebih sulit.
Hal ini bisa terjadi karena fokus siswa yang menjadi terpecah, berada di luar tentu membuat mereka bisa secara lebih bebas mengeksplor lingkungan luar sehingga perhatian pada guru akan terpecah. Yang ketiga, waktu lebih banyak tersita. Jika di dalam kelas waktu pembelajaran lebih terstruktur, sementara di luar kelas waktunya bisa bertambah menjadi lebih lama. Yang keempat, munculnya minat siswa yang semu. Kondisi ini bisa terjadi karena ada beberapa objek di luar yang membuat siswa lebih merasa tertarik dibandingkan dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, guru yang membimbing harus lebih intensif kala mengajar. Saat peserta didik timbul keinginan terhadap objek lain, maka guru harus memberikan bimbingan yang lebih supaya siswa bisa kembali fokus ke pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran akan terpecah saat ada siswa lain atau kelompok lain di lingkungan tempat belajar. Ketika proses pembelajaran dilakukan di luar kelas, maka terkadang ada siswa lain atau mungkin kelompok lain yang belajar di luar yang sama. Hal ini membuat siswa terpecah konsentrasinya sehingga materi ajar yang disampaikan oleh guru tidak sepenuhnya diserap oleh peserta didik. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Yori. Di sini saya izin menambahkan pertanyaan dari Zaidatul, yaitu kendala-kendala yang mungkin dialami guru dalam penggunaan media dalam dan di luar kelas. Yaitu yang pertama, kendala yang menyangkut pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua, kendala yang menyangkut pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu menyangkut tempat pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat, menyangkut pengaturan waktu dalam pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran yang juga dasar tujuan dan bahan atau materi media pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kendala yang dapat dari kendala sebutkan tadi, yaitu yang pertama melakukan pelatihan kepada pendidik dan meningkatkan manajemen dalam pemanfaatan media pembelajaran. Nah, meningkatkan kualitas dan kecakapan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, selain juga membentuk mental bagi semua guru, itu juga untuk memanfaatkan media pembelajaran secara profesional dan juga sadar. Nah, yang terpenting yaitu adalah membentuk mindset berpikir secara sadar bahwa menggunakan media pembelajaran dalam mengajar, setelah itu baru mengadakan pelatihan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Fungsi pelatihan ini yaitu untuk membantu pendidik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi dan mengembangkan media pembelajaran. Yang kedua yaitu manajemen pengelolaan media pembelajaran. Nah, manajemen di sini diartikan sebagai proses pengaturan untuk menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, manajemen ini biasanya dilakukan oleh lembaga sekolah yang dilaksanakan berdasarkan sifat sosial yang memperhatikan faktor psikologis, karena yang dihadapi itu adalah sejumlah individu yang terdiri dari berbagai latar belakang yang ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, maupun agama. Solusi selanjutnya yaitu mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media pembelajaran kepada peserta didik. Nah, ujung tombak kesuksesan pembelajaran itu kan peserta didik itu sendiri. Maka mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media tertentu kepada peserta didik itu sangat penting dilakukan karena pada hakikatnya tujuan pemanfaatan media untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran sebagai subjek pembelajaran. Nah, bukan hanya untuk sekedar mempermudah guru dalam mengajar, juga terdapat kecenderungan siswa menyukai atau tidak menyukai media pembelajaran yang telah diberikan. Solusi yang terakhir yang dapat diberikan yaitu mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media pembelajaran, khususnya media modern atau media berbasis teknologi kepada pengelola fasilitas media pembelajaran di sekolah. Nah, tidak adanya komunikasi terkait rencana pemanfaatan media pembelajaran ini mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran atau ada akibat yang lebih fatal lagi, yaitu tertundanya rencana pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran. Nah, komunikasi ini menuntut pengelola untuk memeriksa berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh guru, sehingga dalam pemanfaatannya semua fasilitas ataupun media pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dapat digunakan dalam keadaan siap dan juga baik. Baiklah, mungkin sekian jawaban yang dapat diberikan oleh kelompok penyaji. Selanjutnya
lemparkan kepada forum. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban atas pertanyaan Azaidatul Hasanah? Dipersilakan untuk raise hand. Cukup. Oke, baik, sepertinya tidak ada. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 7 tadi, maka berakhir pula penyajian materi dan diskusi dari kelompok 7. Selanjutnya kita masuk kepada arahan dan juga penguatan materi kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Randa Tin Indrawati MPD, dipersilahkan. Baiklah, sepertinya Ibu Tin belum bisa bergabung di Zoom. Baiklah, kita tutup saja untuk diskusi hari ini. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami dari kelompok 7 meminta maaf kepada teman-teman dan juga Ibu. Baiklah, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.